Selamat datang di Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Fasten your seatbelt and enjoy the ride. Halo Potatoes. Hai, Gue Eli, Gue Sesi, gua Rendra. ketemu lagi di Potatoes. Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Halo Potatoes, balik lagi sama kita di episode ke-50. Ngaco deh. Berapa sih, Ray? Tunggu, nyontek dulu berapa, Ling? Oke, kembali lagi di episode ke-31. Kali ini kita kedatangan 2 bintang tamu sekaligus. Jadi ini super spesial ya, spesial. Spesial kuadrat. Spesial kuadrat. Di sini ada Dedi Ariansyah sama Evan Lisandra. Kenalkan ya, saya Evan dan kita dari HiDigi. Jadi kalau misalnya HiDigi itu apa sih? Kayak pernah dengar HiDigi, tapi HiDigi itu apa sih? Jadi kita company yang provide solusi untuk augmented reality, virtual reality, IoT sama digital twin. Jadi memang terkadang kalau company di industri itu untuk training, untuk keperluan industri misalnya, untuk dia bikin simulator dan lain-lain, itu kan butuh solusi, kadang-kadang ada solusi augmented reality, virtual reality, dan kadang-kadang perlu IoT dan digital twin, itu kita provide untuk hal itu, untuk di company. Apalagi company yang lagi mau ngarah ke digitalisasi, terus mereka bingung mau kayak gimana, mau teknologi apa yang dipakai, kita akan kasih saran ke mereka, kira-kira teknologi apa sih yang sesuai sama problem mereka, dan kira-kira apa sih solusinya yang pas buat mereka, kayak gitu. Hai, perkenalkan saya Dedi Ariansyah. Saya salah satu co-founder dari HiDigi. Ya, jadi sekilas tadi sudah disampaikan Evan. Jadi kita tuh sebenarnya company yang tidak hanya menyediakan service dalam bentuk implementasi digital teknologi seperti VR, AR, dan digital twin dan lainnya juga. Tapi kami juga sebenarnya memfasilitasi dalam hal konsultasi, sehingga industri-industri di Indonesia yang sebenarnya punya mandat untuk transformasi ke industri 4.0 itu, mereka punya partner yang bisa membantu mereka atau mendampingi mereka untuk menuju transformasi industri 4.0. Aku mau nanya sedikit, boleh nggak? Jadi kalau VR itu kan virtual reality ya, Iya, AR itu augmented reality, IoT itu Internet of Things ya. iya, betul. Dan IoT itu kita juga sempat ngobrol ya dulu ya sama IoT Patriot. Jadi kalau yang mau back IoT itu apa, kita juga pernah ngobrol di awal-awal podcast. Yang aku baru dengar, ini aku aja mungkin ya, digital twin itu apa sih? Ketika orang mendengar tentang digital twin, biasanya mereka memikirkan digital twin itu seperti simulasi. Tapi sebenarnya perbedaan digital twin dengan simulation yang tradisional itu adalah digital twin itu dia menggunakan data. Kemudian data secara real time itu diambil dan diproses melalui model-model kayak mathematical model. Tujuannya sebenarnya untuk merepresentasikan sistem physical itu dalam bentuk digital. Jadi kalau misalnya kita punya mobil, misalnya Formula One, kan Formula One itu misalnya kita anggap mobil asli, lalu kemudian saya nggak tahu sih seberapa kalian familiar dengan Formula One. Kalau misalnya mereka racing, biasa mereka tuh punya tim yang ngemantau terus mobilnya itu kondisinya seperti apa. Misalnya apakah bannya itu secara berangsur-angsur tuh mulai aus, lalu kemudian dari shock absorbernya apakah masih oke. Nah, itu semuanya data yang tentang mobil si Formula One itu sebenarnya di-collect terus, diambil terus, di-stream ke dalam suatu model yang bisa memproses
kondisi yang sesungguhnya yang terjadi pada mobil tersebut. Jadi, digital twin itu sebenarnya memberikan, visualisasi atau representasi tentang physical system secara real time. Jadi, kita bisa tahu, oh kondisi physical asset. Jadi, saya mau menggunakan, term physical asset. Physical asset itu adalah physical system yang kita sedang membuat digital twin-nya. Nah, biasa di lingkungan akademis mereka suka menggunakan istilah physical asset. Jadi kalau misalnya, si tim Formula One pengen tahu terus nih, pengen update terus kondisi mobilnya supaya mereka bisa kayak misalnya, "Oh, ini bannya perlu diganti nih. Oh, sistem, shock absorber-nya perlu diperbaiki." Nah, itu mereka tahu dari digital twin, karena digital twin itu kan memberikan, representasi secara real time. Jadi nggak hanya simulasi biasa yang kayak nggak ada data secara real time yang masuk ke dalam model, tapi ini dia menggunakan data secara real time untuk memproses data itu supaya orang tahu tuh kondisi saat ini tuh seperti apa physical system atau physical asset-nya. Jadi Seperti itu. ibaratnya benar-benar kayak kembaran, tapi dia dalam bentuk digitalnya gitu ya? Sama Ya. persis dengan apa yang ada di aslinya gitu. Dan apakah itu yang dikerjakan HDG? Itu salah satunya ya, soalnya, digital twin itu kan sebenarnya salah satu riset yang saat ini, saya kerjakan di Cranfield University. Oke. Jadi kita udah publish, beberapa, paper di, beberapa jurnal tentang digital twin, bagaimana kita, mendesain digital twin, lalu bagaimana, kita mengimplementasi digital twin. Kita juga ada partner dengan, industri di sini, membuat digital twin untuk physical system mereka. Jadi itu salah satu, eee, riset yang saya kerjakan saat ini dan memang digital twin itu kan sangat, sangat terkenal ya. Jadi kalau orang ngomong soal industri 4.0, smart manufacturing, pasti ngarang-ngarangnya balik lagi ke digital twin. Jadi sebenarnya, digital twin itu punya peran yang sangat penting. Jadi, kita sebenarnya, makanya pengen melihat digital twin yang sebenarnya itu juga ada aplikasinya di Indonesia. Kalau Alright. tadi kan ngobrolin tentang F1 ya. Seberapa baru sih teknologi digital twin nih? Kalau misalnya sebelum mereka punya digital twin, tampilan yang real time secara, streaming pada saat berlaga gitu di sirkuit, nah sebelumnya mereka pakai apa gitu sebelum ada teknologi ini? Konsep twin ini sebenarnya kalau misalnya mau lihat lagi, itu sebenarnya prinsip twin itu bukan sesuatu yang baru. Jadi sebenarnya diawali sama NASA. Jadi pada saat mereka punya program Apollo, mereka kan, punya, pesawat misi kan yang dikirim ke luar angkasa. Tapi pada saat itu juga mereka sebenarnya punya simulator. Jadi mereka punya beberapa simulator yang sebenarnya digunakan untuk nge-training si astronot itu untuk menavigasi pesawat dan juga, melakukan eksplorasi di space. Nah, pada saat program Apollo, mereka ngirim pesawat itu ke luar angkasa. Tapi pada saat itu terjadi kebocoran di bagian main engine-nya atau di bagian pesawatnya, sehingga banyak minyak itu, bahan bakarnya itu keluar gitu. Nah, karena bahan bakarnya keluar, akhirnya mereka punya persediaan bahan bakar semakin menipis kan. Nah, jadi, orang-orang yang ada di bumi, mereka tuh, harus mencari cara bagaimana mereka bisa meng-guide, kru-kru yang ada di, pesawat luar angkasa itu supaya bisa menghemat bahan bakar dan bisa membawa mereka kembali ke bumi dengan selamat. Yang mereka gunakan itu adalah simulatornya yang mereka pakai buat training. Nah, pada saat itu mereka, teknologi mereka cukup canggih sebenarnya. Nah, karena simulator itu bukan dalam bentuk digital, makanya mereka sebut itu sebagai physical twin, bukan digital twin. Tapi physical twin itu mereka bisa nge-stream data dari pesawat luar angkasa
untuk dipakai supaya mereka bisa pelajari kira-kira track apa sih yang paling hemat energi, track apa sih yang paling tidak risky, supaya mereka bisa mengasih guide ke orang-orang di luar angkasa itu untuk menavigasi pesawat supaya bisa sampai di bumi dengan menghemat bahan bakar. Nah, kondisi itu berhasil. Jadi mereka berhasil menggunakan physical simulator itu atau yang mereka sebut sebagai physical twin untuk mempelajari bagaimana mereka bisa membawa kembali pesawat luar angkasa itu ke bumi. Nah, dari physical twin, kemudian di tahun 2003, itu program Apollo kan sekitar 1960 ya, muncul istilah digital twin dari konsep product life cycle management. Jadi di product life cycle management itu ada seorang lecturer namanya Michael Greaves. Jadi dia berpikir bahwa untuk memanage produk di dalam satu life cycle itu butuh yang namanya representasi secara digital yang bisa meng-capture seluruh life cycle dari si produk itu. Maka muncul istilah digital twin. Nah, jadi sebelum digital twin itu mulai dikeluarkan istilahnya 2003. Dan dari 2003 sampai 2012, itu pemanfaatannya selalu di bidang aerospace. Belum masuk ke otomotif, belum masuk ke manufacturing. Mulai dari 2000, ada beberapa riset yang mengimplementasikan digital twin di manufacturing atau di otomotif, cuman belum populer. Nah, balik lagi baru dari 2012 itu mulai populer. Nah, kalau untuk sebelum mereka memakai, balik lagi tadi ke pertanyaan F1, sebelum mereka menggunakan digital twin, mereka pakai apa sih? Untuk membuat representasi digital dari suatu physical system itu kan mereka butuh sensor kan. Mereka butuh yang namanya telemetri. Telemetri itu kayak nge-streaming data dari sensor supaya mereka bisa melihat agregasi data dari satu physical asset tersebut. Nah, kalau kita trace back sejarahnya itu ya berarti dari sebelum IoT booming, mungkin mereka nggak ada sensor sama sekali untuk memonitor kondisi Formula One. Jadi mereka hanya berdasarkan knowledge dari expert aja. Oh, dari historical data selama mereka latihan simulasi pada jarak sekian untuk kondisi jalan sekian harusnya kondisinya bannya harus diganti gitu. Sama kayak kalau kita beli mobil kan ada ini kan, maksudnya Buku kayak servis. Maintenance service. routine. Kapan kita harus ganti oli, Maintenance schedule. ya seperti itu. Jadi mereka belajari dari situ sebelum mereka ada sensor. Nah, ketika ada sensor, mereka ngambil data, tapi mereka hanya berdasarkan melihat pada data dari sensor sebelum mereka menggunakan digital twin. Lalu kemudian masuk era digital twin, baru mereka bisa mengintegrasi antara data dari sensor dan juga model. Jadi model itu bisa model, sehingga mereka punya cara untuk melihat situasi yang sebenarnya nggak bisa diketahui melalui data dari sensor doang. Pasti kan ada banyak data-data yang kita nggak tahu kalau misalnya kita nggak mensimulasikan melalui model kan. Nah dari model itu baru mereka lebih dynamic lah. Sekarang kondisi Formula One itu mereka lebih cepat tanggap gitu karena mereka semakin akurat di dalam memantau kondisi physical asset mereka. Dan apakah cerita ini yang akhirnya menginspirasi berdirinya HiDigi? Nah, si Evan mau cerita dulu, mungkin versi Evan. Kalau kita lagi awal, memang kenapa ada HiDigi? Emang kita aiming-nya buat di industri. Kalau kita ngelihat di Indonesia itu banyak industri yang pengen banget buat menerapkan namanya digitalisasi. Cuman memang di Indonesia itu providernya masih minim. Dan kita ngelihat ini visi kita kayak
dengan adanya AR, VR, IoT, digital twin, itu orang bekerja itu akan semakin produktif. Jadinya yang tadinya dia kerja harus 1 jam, dengan adanya AR, VR, dan lain-lain ini, dia untuk mempelajari sesuatu lebih cepat, dia ngerjain lebih cepat. Nah, dengan dia bisa lebih produktif, ya hidupnya akan semakin makmur secara logika sih. Itu dari segi dream-nya ya. Tapi Iya. awal mulanya sebenarnya saya setelah lulus PhD itu memang saya berpikir tentang bikin company sendiri. Lalu kemudian masih belum yakin kan, karena kan masih baru lulus. Kemudian ya udah cari kerjaan dulu, dapatnya research fellow. Jadi spend 1 year research fellow di Milan tempat saya PhD. Lalu kemudian kontraknya habis, dapatlah di UK gitu. Nah, pada saat di UK, sebenarnya tuh saya udah coba kayak cari tahu sebenarnya kondisi Indonesia perkembangan teknologi digital tuh seperti apa sih gitu kan. Nah, saya lulus itu 2018, lalu kemudian di tahun 2018 bulan April itu kan Indonesia mengeluarkan INDI kan, Indonesia Industry Readiness Index buat 4.0. Nah, saya baca-baca tuh tentang goal secara skala nasional tuh Indonesia pengen mencapai seperti apa sih. Lalu kemudian Indonesia sebenarnya pemerintahnya setelah mengecek, mengevaluasi kondisi perusahaan-perusahaan Indonesia, apakah mereka cukup ready untuk transformasi industri 4.0, ternyata secara garis besar banyak yang sebenarnya mereka tuh udah tahu tentang teknologi 4.0. Tapi banyak dari mereka yang maksudnya belum tahu bagaimana mengimplementasi teknologi 4.0 seperti itu. Cuman ada 2 company yang sebenarnya sudah menggunakan teknologi IoT sama machine learning untuk bisnis mereka gitu, dan mereka mendapat penghargaan. Nah, dari situ kemudian pemerintah Indonesia bilang, maksudnya di dalam report itu mengatakan bahwa kalau misalnya industri-industri yang berhasil mengimplementasi teknologi industri 4.0, maka pemerintah akan memberikan insentif kepada industri tersebut gitu. Jadi nggak hanya reward tapi insentif. Nah, dari situ saya melihat, oh, ini ada kebutuhan dari perusahaan-perusahaan Indonesia untuk bertransformasi kan. Lalu kemudian saya mikir, oh, ini kayaknya waktu yang momentum yang pas seperti itu. Lalu kemudian saya ketemu anak-anak Indo di Greenfield. Ketemu dengan Evan, ketemu dengan Iyo, Gustina, kita ngobrol-ngobrol lah secara santai aja gitu. Lalu kemudian dipotong. Tahun berapa tuh? Itu 2019 ya? Iya, 2019. Oh, oke. Benar. Oke. Ya, lalu cerita-cerita, entah kenapa nyambungnya ke startup gitu. Aku nanya ke Evan, berminat nggak buat bikin startup gitu? Ternyata memang Evan itu sebenarnya dia udah punya mimpi dari SMA pengen bikin mobil terbang. Nah, itu pengen berentrepreneurship juga gitu. Oke. Di situlah kita mulai pembicaraan, oke, kayaknya kita punya visi yang sama nih. Dan dari situ kita mulai berdiskusi secara rutin, kira-kira menyamakan persepsi, menyamakan keinginan, menyamakan kayak 3 tahun, 5 tahun ke depan mau seperti apa sih gitu. Jadilah akhirnya terbentuk IDG itu, seperti itu. Di tahun yang sama? Di tahun kita secara verbal bilang, yuk kita sama-sama itu di akhir 2019. Iya. Oke. Sama-sama bikin HIDIGI kan? Bukan sama-sama mulai... Kayaknya mulai dari situ. Si entrepreneurship-nya sama, terus visi hidup ternyata juga sama. Jadilah menikah gitu ya. Jadi guys, Dedi sama Evan ini adalah selain partner di co-founder IDG, adalah partner hidup juga.
Berakhir di pelaminan. Ini yang lebih seru nih. 2019 akhirnya memutuskan untuk membentuk atau starting HiDigi. Pada saat itu foundernya memang hanya berdua atau ada orang lain? Dari awal tuh sebenarnya emang bertiga. Jadi lagi awal itu aku ngajakin Dedi sama kakakku satu, namanya Linda. Jadi co-foundernya sebenarnya ada 3. Jadi memang basically Dedi kan kita tahu dia ada expertise di bidang digital twin, AR sama IoT. Dan yang Linda ini emang dia udah terbiasa ada di industri, udah 8 tahun pengalaman untuk AR VR. Tapi memang AR VR-nya ini banyaknya dipakai untuk entertainment, untuk marketing. Dan kurang lebih yang seperti itulah yang biasa kita lihat sehari-hari kayak gitu. Dan kita ngelihat apa yang begitu 3 ini disatuin, kita bertiga bareng, ya istilahnya aku cover buat cari jalannya. Dedi sama Linda ini cover gimana teknologi ini bisa nyampe ke pasar kayak gitu. Jadi bertiga begitu baru. Awalnya juga kita, kalau boleh jujur, awalnya kita bingung kayak gitu loh. Ini kita bertiga jadi apa sih? Seperti layaknya startup yang biasa, lagi awal masih ada masa-masa kayak kita bingung mau kayak gimana. Tapi sedikit demi sedikit kita ngelangkah, ada pencerahan dari kita ikut hackathon, kita ngelihat ternyata dari sisi ngolah data aku ada kelebihan, dari sisi present untuk data itu Dedi sama Cilinda ada kelebihan, dan emang saling melengkapi untuk AR, VR, dan teknologi itu. Jadi ngembangnya cepat karena kita nge-explore itu bertiga kayak gitu. Terus sampai kita punya produk untuk yang virtual tour, jadi emang kita siapkan untuk produk yang istilahnya orang mau pakai nih langsung jadi kayak gitu dalam 2 bulan, dalam 3 bulan, dalam sebulan itu bisa langsung jadi. Itu kita siapin virtual tour yang disesuaikan sama kebutuhan. Dan kita lagi siapin buat ini juga untuk mixed reality juga. Sekarang kita lagi siapin untuk itu juga kayak gitu. Jadi memang selangkah demi selangkah demi selangkah kayak gitu. Tinggal kita lihat expertise-nya apa nih, skill-nya apa, bisa dibikin buat apa kayak gitu. Nah, kalau ngomongin bisa dibikin buat apa nih, untuk prospek HiDigi sendiri produk-produknya tadi ya, dan expertise-nya seperti virtual reality, augmented reality, sama digital twin, kalau untuk dunia penerbangan gimana sih? Kira-kira bisa diimplementasikan di area apa aja? Kalau dari sisi penerbangan, suatu yang spesial dari penerbangan itu, di penerbangan itu everything is defined gitu. Suatu ilmu yang sudah rapih dalam tanda kutip ya. Maksudnya kayak buat kita maintenance, untuk setiap part itu udah disiapkan ini cara maintenance-nya kayak gimana, dia berapa lama sekali harus dicek, atau dia kalau kondisi A, kondisi B, kondisi C itu harus dilakukan apa. Itu kan semuanya kan itu udah predefined gitu loh, sudah di-define di penerbangan, di bidang maintenance-nya, itu udah di-define. Untuk desainnya pun sebenarnya udah di-define, apa aja prosesnya kayak gitu. Jadi emang ini sebenarnya lahan yang menarik, cukup cocok banget untuk AR sama VR. Jadi untuk training augmented reality sama virtual reality, especially mixed reality, itu bakalan sangat-sangat berpengaruh dan mengubah caranya. Biasanya kalau kita training emang harus ada di lapangan, dengan adanya mixed reality, augmented reality, dan virtual reality, semua itu bisa dilakukan dalam tanda kutip di kelas. Jadi di ruangan yang nggak harus sebesar itu. Kita siapkan dengan ruangan yang besarnya mungkin 3 kali 3 meter aja udah cukup untuk misalnya training untuk refueling aircraft kayak gitu. Itu bisa dilakukan kayak gitu. Training maintenance juga udah disiapkan, bisa bagian apanya kita siapkan khusus yang bagian tertentunya. Jadi nggak harus
serta-merta kita ada di tempatnya langsung, tapi dengan mixed reality, kita siapkan part-nya sebagian. Kita ada yang training itu bisa in hand, melakukannya langsung dengan barangnya, tapi untuk dia dapat gambaran besar di mana lokasinya, itu kan kita nggak harus berhubungan langsung, itu bisa dilakukan dengan menggunakan mixed reality, jadi ruangannya nggak harus sebesar yang konvensional, itu kan menghemat biaya. Dan juga mungkin untuk simulasi amat sangat berpengaruh. Jadi untuk dari segi desain, kita biasanya kalau ngedesain kan harus ada sense-nya. Ini sebesar apa sih engineering sense-nya, kita harus jalan. Dan untuk yang biasa kita ngelihat dengan menggunakan gambar yang di komputer, akan amat di-improve dengan adanya augmented reality dan virtual reality, seperti itu. Iya, sebenarnya yang paling umum di bagian aviasi itu adalah training dan desain ya. Kalau dari training, tampaknya bukan sesuatu yang baru lagi gitu. Kayak kita lihat contoh kayak US Air Force, mereka menggunakan virtual reality untuk nge-training pilot. Jadi mereka ngasih laporan bahwa kalau misalnya sertifikasi pilot itu biasa butuh setahun, pakai metode standar, tapi dengan virtual reality mereka bisa mensertifikasi dalam waktu 4 bulan. Jadi kan sebenarnya teknologi digital untuk bagian training itu sebenarnya untuk meng-increase time to productivity. Jadi mereka pengen time to productivity itu semakin singkat, semakin baik gitu. Tapi tetap secara standar itu semuanya di-tick gitu. Jadi Output-nya sama gitu ya? betul, dari quality-nya sama, tapi waktunya tuh semakin sedikit, dan cost yang diperlukan untuk memproduksi orang-orang yang punya skill itu juga kecil gitu, sehingga mereka bisa mengemploy secara langsung gitu untuk bekerja gitu. Nah, nggak hanya pilot, tapi juga cabin crew. Nah, cabin crew itu kan sebenarnya nggak hanya memastikan kalau misalnya passenger-nya itu nyaman gitu kan. Tapi mereka ada beberapa company kayak misal kayak Air France itu mereka menggunakan virtual reality untuk nge-training cabin crew mereka supaya cabin crew mereka tahu kalau ada passenger yang lagi sakit itu cara approach-nya seperti apa gitu. Kemudian juga yang tadi Evan sebutin untuk ground handle, untuk pengisian bahan bakar buat pesawat. Itu kan sesuatu yang sangat sulit dan sangat kritikal gitu, dan itu membutuhkan skill yang sangat maksudnya jam terbang yang harus sudah cukup lama lah, karena untuk kan banyak prosedur safety-nya. Nah, itu bisa dilakukan melalui teknologi digital gitu, karena teknologi digital itu sebenarnya membawa teori sama praktek tuh dalam satu dimensi. Beda dengan pendekatan tradisional yang kita belajar teori dulu, habis itu kita ke lapangan ya. Itu kan sangat tidak efektif. Tapi teknologi digital itu membawa dua-duanya itu ke dalam satu dimensi. Kebetulan kan saya belajar human factors juga di PhD saya. Orang itu akan belajar lebih gampang kalau mereka tahu informasi itu kapan harus dipakai. Nah, dengan adanya teknologi digital itu, ketika kita bisa meng-embed teori ke dalam hands-on activity, mereka jadi semakin cepat menyerap informasi itu, dan mereka jadi tahu kapan mereka harus melakukan A, kapan mereka harus melakukan B. Seperti itu. Itu di bagian training. Kemudian di bagian desain, nah desain itu tujuannya lebih ke nge-reduce prototyping cost and time juga. Jadi kalau kita lihat contoh di prototyping untuk kabin pesawat, nah kalau pendekatan tradisional kan itu pakai CAD kan, mereka desainnya, ya udah dari situ
sampai di monitor doang gitu. Tapi dengan teknologi VR itu memungkinkan kita itu langsung berinteraksi dengan desain kita. Jadi kita bisa pasang, misalnya kita bisa pakai headset VR, kita bisa melihat secara langsung dan berinteraksi sama desain kita. Jadi kita bisa lihat, oh, dari segi reachability, jangkauan itu cukup ergonomis atau enggak. Kemudian untuk operasinya itu cukup gampang apa enggak gitu. Nah, kalau pendekatan yang selama ini kan karena kita nggak bisa memvisualisasikan itu dalam bentuk 3D, akhirnya ketika sampai ke pengujian kan kita harus rapid prototyping kan. Entahkah kita bikin mock-up, ataukah entah kita bikin yang secara fidelity lebih tinggi, kita bikin kayak setengah jadinya, lalu kemudian kita mulai evaluasi. Kemudian kalau misalnya ada banyak kesalahan kan itu secara iteratif akan mengikir cost sama time yang sangat tinggi kan. Tapi dengan virtual reality kita bisa ngecek, oh, dari segi operasi kayaknya oke, jangkauan semuanya oke. Kemudian kita juga bisa mengakses kalau misalnya dari segi maintenance itu seperti apa. Apakah sebenarnya itu bisa digunakan dengan baik, ataukah kalau misalnya ada problem, itu bisa di-maintenance dengan baik atau enggak. Karena kan banyak hal ketika kita udah ngedesain, oke lah dari secara ukuran itu kita bisa kayak ancang-ancang gitu. Tapi kemudian ketika si barang itu udah nempel ke benda jadinya, kadang-kadang kita nggak terlalu ngeh kalau misalnya itu barang kayak new design kita itu sebenarnya menghalangi komponen-komponen yang lain. Ini. Atau sebenarnya new product kita itu kalau misalnya harus dibongkar pasang, itu susah sebenarnya. Nah, kan dari teknologi VR sama AR kita udah bisa mengakses dan mengevaluasi hal itu. Maintainability-nya ya. Itu cost-nya pasti bakal menghemat banyak banget sih ya. Karena pembuatan mock-up itu juga udah satu cost tinggi, kemudian kalau dia ada yang kurang, kemudian dibuat lagi itu kan cost tambahan lagi gitu ya. Hal yang seperti itu kan kayak collaborative design. Misalnya kayak kita pakai headset yang sama, kita melihat produk yang sama. Misalnya produknya Kasesi, produknya Linda, Evan, itu mau digabungin. Nah, jadi Kasesi sama Evan tuh bisa melihat dua produk secara bersamaan. Nah, jadi mereka bisa, itu kan kayak, biasa kan ada language barrier kan antara misal designer sama si manufacturer ini. Ada language barrier. Tapi dengan kayak collaborative design, mereka jadi bisa ngelihat kan, oh, ini sebenarnya yang kurang di sini, ini yang nggak pas di sini. Nah, itu sebenarnya konsep seperti itu sesuatu yang sebenarnya sudah lama untuk dilakukan gitu loh. Saya di VR itu kan pas PhD saya juga udah bikin full tour driving simulator dan itu konsepnya itu mudah untuk dilakukan. Cuma memang saat ini kita belum punya POC yang ke arah situ. Karena memang saat ini kita sedang mencari partner industri untuk membuat si prototype itu gitu. Sehingga orang bisa melihat, oh, ini manfaatnya sangat banyak gitu. Jadi secara konsep itu sebenarnya sesuatu yang sudah banyak dilakukan dan udah lama gitu. Cuman karena kita masih belum punya partner di mana kita bisa bikin secara real, jadi saat ini kita belum punya contoh seperti itu. Perusahaan apa aja sih yang sekarang udah mengimplementasikan si teknologi ini, misalnya di dunia aviasi di luar sana, perusahaan apa aja tuh kira-kira yang udah implementasi dari sisi baik itu desain maupun maintenance misalnya? Kalau dari aviasi banyak sih. Kayak misalnya tadi yang saya bilang US Air Force, terus KLM, Air France, itu bahkan Japanese company yang Japanese airline itu mereka juga sebenarnya udah pakai VR buat nge-training si mekaniknya. Di Indonesia juga sebenarnya udah ada kayak